Di bulan Agustus ini gue nggak bakalan terlalu menggilat, nggak bakalan terlalu ambisius untuk baca buku sampai 10 atau 15 buku dalam satu bulan ini. Gue cukup baca 4 buku aja untuk di bulan Agustus ini, karena ternyata di bulan Juni masih ada 1 buku yang belum kelar. So, kita langsung aja kepada buku yang akan gue baca di bulan Agustus. Adalah Sapiens by Yuval Noah Harari. Jadi sebenarnya buku ini udah hampir separuhnya gue baca. Ini bagus banget. Gue saranin yang namanya Homo Sapiens, wajib banget baca buku ini to make you understand yourself and your surroundings. Jadi kamu bakalan memahami dan sedikit-sedikit mengurai pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin ada di kepala kita. Kenapa manusia bisa seperti ini, dan kenapa ada kepunahan hewan-hewan, kenapa kita bisa mempercayai agama, kenapa kita bisa mempercayai uang sebagai alat tukar yang sangat universal, yang bisa bikin kita bekerja sama dengan sangat-sangat efektif, dan tentu saja asal muasal kita dari ratusan ribu tahun yang lalu. Gila sih, buku ini bagus banget sumpah. Jadi kalau gue udah selesai baca, nanti gue kayaknya bakalan review tersendiri buku Sapiens ini. This is really good, you have to read it. Kita masuk ke buku yang kedua yang akan gue baca, yaitu Laratawa Nusantara. Ini ditulis sama Fatris MF. Sebenarnya buku ini udah lama gue beli, tapi masih tertunda membacanya karena banyak banget buku yang belum dibaca, tapi waktu sangat sedikit. Dan buku ini itu diterbitkan sama Mojok ya. Fatris ini juga adalah teman gue sebetulnya, dan ini adalah catatan perjalanannya dia ke kota-kota atau pulau-pulau, daerah-daerah di Indonesia yang sama sekali asing di telinga kita mungkin. Jadi tidak ada tuh yang dia jalan-jalan ke Jakarta, Medan, Surabaya, Bali, Lombok, atau kota-kota dan daerah-daerah yang sangat kamu kenal. Tapi Fatris ini dia berjalan ke daerah yang mungkin sebagian dari kita mikir asing, terpencil. Nah seperti itu, jadi dia merekodnya dalam buku ini. Itu seru banget karena selain cerita perjalanan juga ada foto-foto daerah dan orang-orang atau lingkungan di tempat dia datangi tersebut. Dan asiknya kayaknya buku ini bakalan seru nih. Gimana dia bisa sampai di desa atau di pulau itu kayaknya. Terus juga bagaimana dia bersama orang-orang lokal di sana, dan hal-hal yang bisa dia tangkap sebagai insight-nya. Ciri khasnya Bang Fatris ini sih, kalau berdasarkan dengan buku Merobek Sumatera tahun 2015 dulu, buku dia yang pertama, itu dia rada-rada sinis sih nulisnya. Jadi kalau kamu suka, wajib. Selanjutnya yaitu How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Oh, tapi ini agak berbeda. Ini nggak sama seperti How to Win Friends and Influence People yang lama banget yang kita tahu itu, yang sangat terkenal itu. Sementara ini ada tambahannya In the Digital Age. Jadi kayaknya ini bukunya akan lebih advance. Dan dia ditulis Dale Carnegie and Associates. Lumayan juga, 230-an halaman. Wow, ini pas banget sih buat kamu misalnya di dalam bisnis, pas banget pertemanan juga mungkin ini, dalam kehidupan sosial sehari-hari juga. Oke, let's see nanti bukunya seperti apa ya. Selanjutnya gue bakalan baca The Art of Thinking Clearly. Ini by Rolf Dobelli. Oke. Ini juga masih buku non-fiksi. Jadi kalau gua lihat sekilas, ini adalah rahasia-rahasia buat supaya kita bisa memperoleh keputusan yang sempurna. Jadi ini kayaknya bakalan menjelaskan hal-hal di dunia ini. Kalau gue lihat di sini ya, di contents-nya itu adalah 99 judulnya tentang hal-hal yang harus kita pikirkan dan
bisa kita urai secara jelas dan nyata kenapa hal ini terjadi. So, kamu bisa mengambil keputusan yang bagus nantinya jika kamu bisa melihat sesuatu hal itu secara jelas, tidak bias. Oke, contohnya nih di sini ada, does Harvard make you smarter? Jadi apakah sekolah di Harvard itu yang bikin kamu semakin pintar? Mungkin dia bakalan jelasin di sini. Oke. Let's see what happens to this book. Terakhir, gue punya Norwegian Wood by Haruki Murakami. Yay, akhirnya gue punya buku fiksi untuk dibaca di bulan Agustus ini. Kenapa? Karena di bulan Juni udah banyak banget fiksi yang gue baca, dan umumnya emang Jepang juga. Dan kali ini Norwegian Wood juga adalah tulisan dari Haruki Murakami, salah satu penulis Jepang yang sangat gue sukai. Dan Norwegian Wood ini terkenal banget di mana-mana. Dan gue sangat penasaran sebenarnya buku ini seperti apa. Oke, kalau kita lihat di sini, ini ceritanya sih soal si Toru Watanabe yang teringat sama kisah cinta dia yang lama. Dia kembali kepada zaman-zaman dia kuliah dulu ini di Tokyo. Dan kayaknya ini bakalan juga soal relationship, sexuality, and something like that. I can't wait to read this book. Semoga benar-benar keren dan bagus seperti yang di-review orang-orang di luar sana. Let's see, nanti kalau misalnya udah beres, gue bakalan ceritain ke kalian juga seperti apa impresi gue membaca buku ini. Thank you. So itu dia semua buku-buku yang akan gue baca di bulan Agustus ini. Ternyata gue salah tadi, sorry banget. Ada 5 buku ternyata yang akan gue baca di bulan Agustus. Dan semoga gue bisa menyelesaikan semua bukunya dengan baik dan tepat waktu, sehingga kita bisa lanjut ke buku-buku lainnya yang lebih seru dan lebih membuka wawasan dan mengisi hati-hati yang kosong ini. Thank you so much sudah menonton video gue dari awal sampai sekarang. Thank you banget. Jangan lupa